Selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini saya mau coba berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengetahui torsi dan drag dari sebuah aerator jika kita beri kecepatan sudut pada aerator ini dengan kecepatan tertentu. Jadi video ini saya tujukan bagi teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin sedang membuat tugas yang serupa, dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dalam menyelesaikan persoalan serupa, saran dan masukannya sangat diharapkan. Dan perlu diingat, pada video ini saya hanya menunjukkan atau mencontohkan cara mengoperasikan ANSYS Fluent. Hal-hal terkait dengan solver apa yang perlu dipakai, parameter, dan dasar teori lain yang diperlukan dalam menentukan hasil simulasi perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing. Langsung saja. Jadi outputnya yang ingin kita ketahui dari sebuah ilustrasi ini adalah torsi dan gaya drag. Jadi saya tunjukkan dulu hasilnya. Ini adalah torsi yang dihasilkan. Bisa kita lihat ini pada saat T sama dengan 0,01 detik. Jadi simulasi yang akan dihasilkan ini tidak cukup 1 detik. Jadi di bawah 1 detik, 0,01 detik. Dan kita lihat torsinya masih ada di bawah 0 minus, dan ini akan cenderung terus naik jika kita teruskan simulasinya sampai misalnya 10 detik. Mungkin ini nanti torsinya sudah ada di atas 0. Selanjutnya gaya drag yang dihasilkan dari simulasi yang sudah saya coba. Pada saat T sama dengan 0,01 detik, gaya drag yang dihasilkan seperti ini plot gambarnya. Dan untuk video hasil simulasinya ya seperti ini. Ini bisa kita lihat videonya sangat pelan ya. Ini sebenarnya ini terjadi dalam waktu 0,01 detik. Cuman oleh ANSYS diperlambat. Jadi detail gerakannya seperti ini. Oke. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mensimulasikannya, mungkin lebih baik awalnya kita tahu dulu tahapan simulasi dalam ANSYS. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama, persiapan geometri. Jadi gambar seperti ini tidak bisa langsung kita input ke ANSYS. Nanti ANSYS akan sulit mendefinisikannya. Jadi perlu ada persiapan geometri dulu, baru kita bisa setup simulasinya. Terus habis persiapan geometri, selanjutnya ada tahap meshing. Nanti kita akan lihat langsung bagaimana meshing tersebut. Setelah tahap meshing berhasil, lanjut ke tahap setup simulasi. Di setup simulasi ini kita memasukkan parameter-parameter yang kita perlu input ke dalam simulasi. Setelah berhasil di setup, langsung di running, dan tahap terakhir adalah bagaimana membuka hasil simulasi. Karena saya telah mensimulasikannya, saya akan mulai dari cara membuka hasil dari simulasi yang telah selesai dijalankan.
untuk mempersingkat waktu. Jadi hasil simulasi. Nah, yang kita ketahui bersama tadi, kalau dalam simulasi ini yang ingin kita ketahui adalah torsi dan gaya drag. Nah, bagaimana cara mencari torsi dan gaya drag setelah selesai simulasi? Kita langsung masuk ke sini ya. Jadi ini tadi saya buka filenya, file simulasi. Ini adalah file ANSYS yang sudah selesai. Setelah dibuka, kita pergi ke tab solution, terus klik kanan, lanjut edit. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, yang perlu dicatat teman-teman, bahwa tab setup dan solution ini kalau dibuka tampilan Windowsnya ini sama ya. Cuman kalau teman-teman sudah selesai simulasi, hati-hati, perlu diingat, hati-hati jangan sampai teman-teman mengedit yang setup ini. Kalau teman-teman mengedit yang setup ini, nanti hasil simulasinya yang sudah selesai akan error. Jadi kalau teman-teman mau membuka hasil simulasi, bukanya di tab solution. Nah, untuk membuka hasil torsi dan gaya drag tadi, kita pergi ke sini, ke monitor, terus kita klik kanan, edit. Nah, edit tadi new ya, new, terus ambil grafik torsi, terus di add. Nah, jadi perlu catat, ini cara membuka simulasi yang sudah selesai, membuka plot diagram yang sudah selesai disimulasikan. Untuk cara bagaimana menyimpan torsi dan gaya drag akan ada di penjelasan selanjutnya. Setelah kita input torsi, kita ganti namanya torsi. Di sini kita ganti nama juga torsi. Oh, sudah ada ya. Jadi ANSYS nggak mengizinkan. Bahasa Inggris saja, torque. Kalau sudah selesai, klik torsi, pastikan terklik, terus tekan tombol plot. Nah, dia akan menunjukkan hasil torsi. Bagaimana menunjukkan hasil gaya drag? Sama. Jadi ini tampilan awal ya. Pergi ke solution, terus ke monitor, terus pergi ke plot, klik kanan, new, cari gaya drag, terus add, terus ganti drag force. Plot. Ya, kita dapat gaya drag force. Saya sendiri tidak bisa mendapatkan file Excel-nya ya. Saya belum tahu cara memperoleh file Excel-nya. Yang bisa saya tunjukkan di video ini nanti hanya gambar ini, gambar yang sudah tergenerate. Jadi diagram yang sudah tergenerate menjadi gambar. Oke. Setelah itu, sorry,
Nah, sekarang kalau kita sudah dapat gambar ini, bagaimana sih cara menyimpan gambar ini menjadi file gambar? Caranya, pastikan kita sudah memilih Windows diagram yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita simpan, terus klik File, Save Picture. Nah, pastikan sudah sesuai ini ya. Terus save. Nah, pilih saja disimpan ke di mana yang ingin kita simpan. Terserah teman-teman. Nanti kalau sudah tersimpan pasti akan muncul seperti ini. File. Oke. Sudah. Lanjut ke step selanjutnya, bagaimana cara merender video yang video gerakan ya. Kita jika kita sudah selesai simulasi, kan kita bingung loh bagaimana cara mau menampilkan gambar atau videonya. Nah, videonya itu kita pergi ke project simulasi tadi, masih sama, terus pergi ke tab results dan klik kanan, selanjutnya tekan edit. Jadi ketika teman-teman membuka result, dia gambar awalnya tidak akan seperti ini. Jadi ini tampilan awal ketika teman-teman membuka tab solution tadi ya, tab result tadi ya. Untuk menampilkan aerator sama gerakan fluidanya, kita tekan dulu, kita centang dulu benda yang ingin kita tampilkan, aerator, terus kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya kan. Selanjutnya kita ingin menampilkan gerakan fluidanya, kita pergi ke plane, location, plane, terserah teman-teman mau menamakan apa. Terus pilih all domain. Jika teman-teman ingin menampilkan yang sumbu X, Y, pilih sumbu X, Y. Terus colornya diganti variable. Terus variabelnya ganti water volume fraction. Pilih yang ini, pastikan sudah terpilih, terus apply. Nah, gambarnya akan muncul. Nah, pasti gambarnya seperti ini akan muncul. Hasil simulasi terakhir, gerakan terakhir akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita pilih tombol ini ya. Kita pilih menu ini. Menu movie animation. Terus pilih time step animation. Di sini di timelinenya digeser ke paling dasar. Pastikan sudah 0. Nah, kita lihat ketika ini 0, gambarnya berubah. Kalau kita geser di sini, nah gambarnya akan seperti ini. Jadi pastikan ada di 0. Selanjutnya pilih save movie. Terus pilih lokasi di mana kita ingin menyimpan. Terus ganti formatnya. Teman-teman pastikan pilih AVI ya. Soalnya kadang-kadang MP4 ini kadang-kadang gagal. Jadi pastikan pilih AVI.
terus pilih options. Nah, agar gambar kita itu benar-benar jernih dan jelas, kita perlu mengatur renderannya. Pilih HD video 1080 pixel. Selanjutnya tab advance, frame rate-nya ganti 60, quality-nya ganti highest, terus oke. Kalau sudah sesuai, ini sudah selesai, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya tinggal klik tombol play, terus teman-teman tunggu sampai loadingnya selesai. Dan saat proses render itu, teman-teman perlu ingat, teman-teman tidak boleh menggeser seperti ini ya, tidak boleh menggeser gambar ini di zoom atau digeser-geser, karena akan mempengaruhi hasil renderan. Jadi sebelum teman-teman mau nge-save, pastikan dulu posisi paling enak dilihat. Terserah teman-teman mau yang tampilan depan seperti ini, atau yang 3 dimensi, atau dari arah sini. Pilih dulu posisinya. Kalau sudah tepat, sudah sesuai keinginan, baru tekan tombol play. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman kalau mau menampilkan bukan dari sisi ini, dari plane yang lain? Jadi kembali ke, atau bisa pilih plane baru, terus pilih plane apa ya, misalnya YZ, colornya diganti seperti yang pertama. Nah, ini biru semua, berarti ini udara ya. Bagaimana kalau kita pengen pindah dia ke bawah? Kembali ke tab ini, ke tab geometri, terus ini dipindah sesuai keinginan, misalnya sini ya. Kalau mau ke bawah lagi bisa. Nah, mau naik lagi sedikit. Nah, tiga. Nah, seperti ini, benar-benar hampir tepat di atas permukaan. Mau plane yang lain bisa juga. Nah, ini tampilan dalam plane yang lain. Cara membuat videonya sama seperti tadi, tinggal di playback lagi ke video yang tadi. Kalau sudah selesai, silakan di close.